Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang materi gradien garis yang saling sejajar dan gradien garis yang saling tegak lurus. Pertama yang akan kita pelajari adalah gradien garis-garis yang saling sejajar. Ingat bahwa gradien itu adalah sama dengan kemiringan suatu garis, ya. Di sini ada 3 buah garis, yaitu garis G yang berwarna biru, garis H yang berwarna merah, dan garis I yang berwarna hijau. Di mana ketiga garis ini adalah sejajar. Kita tuliskan garis G sejajar dengan garis H, sejajar dengan garis I. Lambang ini dibaca sejajar. Ya, kita mulai dari garis G. Garis G ini melalui titik A dan B. Ada 2 titik yang dilalui. Nah, maka ini bisa kita pakai dengan cara jarak vertikal per jarak horizontal atau memakai rumus gradien yang melalui 2 titik yaitu Y2 min Y1 per X2 min X1, ya. Nah, kita pakai saja yang jarak vertikal per jarak horizontal karena di sini jelas jarak vertikal dan jarak horizontalnya, ya. Mulai dari garis G, berarti gradien lambangnya M dari garis G, berarti kita tulis MG, itu sama dengan gradien dari garis atau ruas garis AB, yaitu ruas garis AB merupakan bagian dari garis AB, ya. A dan B merupakan titik atau 2 titik yang dilalui oleh garis G. Berarti sama aja dengan menghitung gradien dari ruas garis AB. Nah, kalau dari A ke B maka jarak vertikalnya adalah 3 satuan ke atas, jarak horizontalnya adalah 2 satuan ke kanan. Karena ke atas maka positif 3, karena ke kanan 2 satuan maka positif 2. Nah, ini bisa kita biarkan dalam bentuk 3/2 atau kita tulis dalam bentuk bilangan pecahan campuran, mengingat pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Berarti sama dengan 1/2. Itu garis G. Sekarang garis yang berwarna merah yaitu garis H, kita hitung gradiennya. Gradien dari garis H atau kita tulis MH, garis H melalui titik C dan titik D. Nah, cukup kita menghitung gradiennya dari 2 titik ini. Dari C ke D, maka jarak vertikalnya adalah 3 satuan ke atas, ya. 1, 2, 3, 2 satuan ke kanan. Berarti sama aja dengan menghitung gradien dari ruas garis CD sama dengan jarak vertikalnya 3 per jarak horizontalnya 2, berarti 3/2 sama dengan 1/2. Garis yang ketiga yaitu garis I, gradiennya adalah MI. Nah, titik yang dilalui adalah E dan F, berarti sama dengan menghitung gradien dari ruas garis EF atau MEF, ya. Ini juga dari E ke F 3 satuan ke atas, 2 satuan ke kanan, atau boleh 3 satuan ke bawah, 2 satuan ke kiri, sama, nanti hasilnya sama. Kita pakai yang ke atas ke kanan saja, ya. Nah, dari E ke F maka 3 satuan ke atas berarti 3 per 2 satuan ke kanan berarti 2, sama dengan 1/2. Nah, ini ketiga garis yaitu garis G, garis H, dan garis I ternyata setelah kita hitung gradiennya bernilai sama dan ketiganya adalah sejajar. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kesimpulannya kita tulis di sini. Kalian bisa menggambar garis lain, ya, semau kalian asal sejajar dengan garis ketiganya ini. Insya Allah pasti nanti gradiennya akan sama. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ternyata garis-garis yang sejajar
gradiennya sama. Jadi kesimpulannya adalah garis-garis yang sejajar gradiennya sama. Ya, jadi garis-garis yang sejajar gradiennya sama. Diingat-ingat ya. Kita lanjutkan ke permasalahan yang kedua, yaitu gradien garis-garis yang saling tegak lurus. Nah, ini ada dua garis, yaitu garis K yang berwarna hijau. Garis K ini titik yang dilalui adalah pangkal koordinat ini ya. Pangkal koordinat dan titik A. Nah, ya, di garis K melalui pangkal koordinat dan titik A. Sedangkan garis L ini, garis yang kedua adalah garis L yang berwarna merah, juga melalui pangkal koordinat dan titik B. Nah, kedua garis ini kalau kita ukur pakai busur derajat. Nah, kalau kita ukur pakai busur derajat sudutnya ya. Nah, ini sudutnya kita ukur pakai busur derajat. Ternyata garis yang hijau ini kalau kita lihat di sini menunjuk angka 0 ya. Kemudian garis yang berwarna merah menunjuk angka 90 ya. Nah, berarti garis K dan garis L saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Kita tahu bahwa sudut yang 90 derajat itu sama dengan sudut siku. Bisa kita lambangkan begini. Nah, ya, garis K dan garis L membentuk sudut siku. Nah, dua garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut siku, maka kedua garis itu disebut saling tegak lurus ya. Berarti di sini garis K saling tegak lurus dengan garis L. Nah, ini lambang tegak lurus. Garis K saling tegak lurus dengan garis L. Sekarang kita hitung gradien dari garis K. MK ya. Gradien dari garis K tadi garisnya itu melalui pangkal koordinat dan titik A. Kita pakai rumus jarak vertikal per jarak horizontal. Maka jarak vertikalnya adalah kalau dari pangkal koordinat ke titik A, jarak vertikalnya adalah ke atas. Ke atas berapa satuan? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 3 satuan ke atas. Kemudian ke kiri 1, 2, 3. 3 satuan ke kiri. Karena ke atas maka tandanya positif untuk jarak vertikalnya 3 per jarak horizontalnya ke kiri 3 satuan maka tandanya negatif. Berarti sama dengan 3 per negatif 3. Positif per negatif hasilnya negatif. 3 per 3 sama aja dengan 3 dibagi 3 hasilnya 1. Berarti gradien dari garis K adalah negatif 1. Berikutnya untuk garis L. Ya, untuk garis L kita hitung di sini gradien dari garis L. Nah, gradien dari garis L adalah garis yang berwarna merah melalui titik pangkal koordinat dan titik B. Berarti jarak vertikalnya ke atas, jarak horizontalnya ke kanan. Ke atas maka positif, kita hitung 1, 2, 3, 4. Satuan ke atas, 1, 2, 3, 4. Satuan ke kiri, ke kanan. Berarti 4 satuan ke atas berarti positif 4. 4 satuan ke kanan berarti juga positif 4. 4 per 4 sama dengan 1. Ya. Nah ini. Itu untuk garis K dan garis L. Sekarang gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua ini ya ada juga dua garis, yaitu garis M yang berwarna merah
dan garis L yang berwarna hijau. Nah, kita ukur juga pakai busur derajat untuk kedua garis ini. Nah, ternyata garis yang berwarna merah menunjuk pada angka atau bilangan 0, ya, ini kita ambil yang dalam ini bilangan 0, sedangkan untuk garis yang berwarna hijau menunjuk pada bilangan 90. Maka garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna hijau berpotongan dan membentuk sudut siku-siku, berarti disebut saling tegak lurus, ya, membentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang kita hitung untuk gradien dari garis M. Nah, MM ini lambang gradien, ini lambang garis, ya. Untuk garis M, titik yang dilalui adalah pangkal koordinat dan titik C. Maka jarak vertikalnya ke atas 1 satuan, jarak horizontalnya ke kiri 3 satuan. 1, 2, 3, ya. Berarti ke atas 1 satuan 1 positif per karena ke kiri 3 satuan maka negatif 3. Nah, sama dengan positif per negatif hasilnya negatif 1/3. Ini untuk gradien dari garis M. Sekarang gradien dari garis EN. M lambang gradien, N yang ini lambang garis. MN gradien dari garis N, yaitu garis yang berwarna hijau melalui pangkal koordinat dan titik D, maka jarak vertikalnya ke atas 3 satuan, jarak horizontalnya ke kanan 1 satuan. Karena ke atas maka positif 3, per karena ke kanan maka positif 1, maka sama dengan 3/1, sama dengan 3, ya. Nah, sekarang perhatikan untuk dua garis yang saling tegak lurus, ya. Garis K dengan garis L tidak seperti dua garis yang saling sejajar. Kalau tadi hasilnya sama, kalau ini enggak sama, ya. Ini negatif 1, ini 1. Kemudian yang ini ketemu untuk garis M dengan garis N. Untuk garis M gradiennya negatif 1/3, untuk garis N gradiennya 3. Nah, kita perhatikan sekarang untuk garis K dengan garis L, ya. Kita coba gradien dari garis K, MK, kita kalikan, kita kalikan dengan gradien dari garis L. Nah, dari MK kali ML, artinya gradien dari garis K kali gradien dari garis L. Garis K tadi MK-nya adalah negatif 1, kali ML-nya adalah 1. Negatif 1 kali 1, berapapun bilangan, kalau dikalikan 1 hasilnya tetap, berarti negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1, ya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, MM negatif 1/3, MN 3. Kita kalikan, ya. Gradien dari garis M kita kalikan dengan gradien dari garis N. Nah, garis N tadi gradiennya negatif 1/3. Dikalikan dengan gradien dari garis N adalah 3. Berarti kali 3, 1/3 kali 3. Hasilnya sama dengan negatif kali positif, hasilnya negatif. Nah, 3 kali 1, 3 dibagi 3 hasilnya 1, ya. Atau 3 dibagi 3, 3 kali 1, 3 dibagi 3, 1 kali 1, 1. Berarti negatif 1. Nah, perhatikan sekarang, ya. Dua garis yang saling tegak lurus K dan L, hasil kali gradiennya negatif 1. Yang ini pun demikian. Garis M dengan garis N, hasil kali gradiennya adalah negatif 1. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dua garis yang saling tegak lurus, gradiennya, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Kesimpulan kita tuliskan.
Bagaimana tadi? 2 garis yang saling tegak lurus hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1 ya. Nah, ini kalau sejajar gradiennya sama, kalau saling tegak lurus, hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, dari sini untuk mempermudah mengingat ya, bisa kita tuliskan begini. Misalnya ada 2 garis G dan H. Jika garis G sejajar garis H, maka gradien dari garis G dan garis H adalah sama. Berarti bisa kita tulis gradien dari garis G MG sama dengan gradien dari garis H berarti MH. Ya. Jika garis G sejajar garis H, maka MG sama dengan MH. Yang kedua, untuk 2 garis yang saling tegak lurus, misalnya garisnya K dan L. Jika garis K tegak lurus dengan L, maka gradien dari garis K berarti MK dikalikan dengan gradien dari garis L ML ya, MK kali ML sama dengan negatif 1 ya. Nah, perlu kita ketahui, kita ingat-ingat pelajaran kelas 7 dulu, kalau ada dua bilangan yang dikalikan hasilnya sama dengan 1, maka kedua bilangan itu saling berkebalikan. 2 bilangan jika dikalikan hasilnya sama dengan 1, maka kedua bilangan itu saling berkebalikan ya. Nah, ini hasilnya negatif 1, berarti kedua bilangan itu ya kebalikan, ya lawan, gitu ya. Ya kebalikan, ya lawan. Nah, kita lanjutkan sekarang contoh soalnya. Garis P bergradien 4. Tentukan gradien garis lain jika garis itu A sejajar dengan garis P. Jadi ada garis P, ini enggak perlu digambar, pokoknya ada garis P gradiennya 4. Ya, ditanya garis lain berapa gradiennya kalau sejajar dengan garis P. Kita jawab yang pertama yang A. Nah, kita misalkan diketahui dulu ya, diketahui gradien dari garis P sama dengan 4. Ya. Nah, kita ditanya gradien garis lain. Nah, kita misalkan, misal garis lainnya itu, namanya garis Q. Ya, kita misalkan garis lainnya adalah garis Q. Berarti yang ditanyakan adalah MQ. MQ-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang karena garis P dengan garis Q itu sejajar, itu kan garis lain itu sejajar ya. Karena garis P dengan garis Q itu sejajar, maka gradiennya bagaimana? Sama kan? Berarti gradien dari garis Q sama dengan gradien dari garis P. Nah, berapa? Berarti sama dengan 4. Ya. Karena apa? Sebab garis P sejajar dengan garis G. Begitu ya. Kalau sejajar gradiennya sama. Sekarang jawaban yang B. Tentukan gradien garis lain jika garis itu tegak lurus dengan garis P. Nah, berarti ini garis P-nya gradiennya sudah diketahui yaitu 4. Kita ditanya garis yang lain, kita misalkan garis yang lain itu
adalah garis R. Ya. Nah, berarti garis P tegak lurus dengan garis R. Ya, ini garis P tegak lurus dengan garis R. Yang ditanyakan gradien dari garis R. Nah, gradien dari garis R berapa? Karena tegak lurus, maka hasil kali gradiennya sama dengan negatif 1. Berarti gradien dari garis P dikalikan gradien dari garis L sama dengan negatif 1. Maka MP-nya tadi diketahui 4 kali MR sama dengan negatif 1. Berarti MR sama dengan bagaimana caranya? Berarti negatif 1/4. Positif hasilnya negatif, boleh ditulis negatif 1/4. Demikian contoh 1, mudah-mudahan jelas. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ya. Suatu garis beta, jadi garis itu boleh kita beri nama dengan huruf biasa ya, atau boleh menggunakan huruf seperti alfa, beta, gamma dan sebagainya. Suatu garis beta melalui titik A, yaitu negatif 5, negatif 3, dan titik B negatif 3,2. Tentukan gradien garis K yang tegak lurus dengan garis beta. Nah, ini garis K tegak lurus dengan garis beta. Garis K tegak lurus dengan garis beta. Garis beta, 2 titik yang dilalui diketahui. Yang ditanyakan gradien dari garis K. Berarti gradien dari garis beta harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini garis beta kan melalui titik A negatif 5, negatif 3 dan titik B negatif 3,2. Saya tulis ulang ya. Nah, maka untuk menentukan gradien dari garis beta, kita menggunakan rumus gradien yang melalui 2 titik yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Berarti ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Begitu ya. Berarti gradien dari garis beta gitu ya. Nah, sama dengan rumusnya masih ingat? Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y2 diganti 2 dikurangi Y1 negatif 3 per X2 bernilai negatif 3 min X1 bernilai negatif 5 dikurangi negatif sama dengan ditambah, berarti 2 tambah 3 per ini kurangi negatif sama dengan ditambah negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 hasilnya 5 per negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2. 5 per 2 boleh kita tulis 2,5 atau kita biarkan dalam bentuk 5 per 2 pun boleh ya. Nah, sekarang tadi garis K tegak lurus dengan garis beta. Garis K ditanyakan gradiennya. Berarti karena tegak lurus maka gradien dari garis beta dikalikan dengan gradien dari garis K sama dengan negatif 1 ya. Gradien dari garis beta karena kita mau kita operasikan dengan bilangan yang lain, maka kita ambil yang pecahan biasa, yaitu 5 per 2 dikalikan gradien dari garis K sama dengan negatif 1. Maka MK sama dengan negatif 1 dibagi 5 per 2
sama dengan negatif 1. Nah, ini ganti kali, pembaginya dibalik, berarti 2/5 sama dengan negatif kali positif hasilnya negatif, 1 kali 2 hasilnya 2/5. Ya, nah ini bisa kita kita perhatikan ya, kalau M betanya 5/2, maka MK-nya ini perhatikan, ini positif, ini menjadi negatif, kemudian ini 5/2, ini jadi 2/5. Jadi dua garis yang saling tegak lurus itu gradiennya ya lawan dan kebalikannya. Nah, ini ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kita terima dengan baik, menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.